Luar biasa ya, puji Tuhan. Hari ini izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan ya. Masih dalam series Hope atau pengharapan saudara. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau menyertai kami sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, urapan-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, pagi ini setiap kami akan mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu yang membajak setiap hati kami, mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mengerti, mendengar dan mengerti apa firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan double portion of anointing, fresh anointing from you Lord Jesus. Kami berdoa agar Engkau yang diberitakan, Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan, dan biarlah setiap kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara, bicara tentang pengharapan, saya yakin quote yang satu ini sangat familiar di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh ditampilkan? Harapan semua orang ini kayaknya ya. Siapa yang tahu, siapa yang familiar dengan harapan ini saudara? Boleh angkat tangan? Enggak banyak ya? Jujur dong saudara. Enggak diapa-apain kok ya. Siapa yang tahu harapan ini? Mulai banyak yang angkat. Terima kasih untuk kejujuran Anda. Muda, foya-foya. Amin. Tua, kaya raya. Amin ya. Mati, masuk surga. Tapi itu bukan judul khotbah saya hari ini saudara. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apakah ini pengharapan yang sejati bagi orang-orang percaya saudara? Kalau muda foya-foya, mana bisa tuanya kaya raya? Baru mikir semuanya ya, iya benar juga ya. Nah, saudara, saya harap kita hari ini setelah mendengar firman pagi ini, kita bisa punya pengharapan yang benar atau yang sejati di dalam kehidupan kita ya saudara ya. Sebelumnya kita harus tanya dulu nih, apa sih itu pengharapan ya? Apa itu pengharapan? Pengharapan bukan cuma sekedar wish atau angan-angan. Kalau ya ada lagu lama yang andai aku jadi orang kaya. Itu bukan pengharapan, itu wishful thinking atau angan-angan, kepengenan semua orang itu ya. Pengharapan itu bukan sekedar wish, tapi pikiran positif, tetapi pengharapan adalah sebuah ekspektasi yang kuat dengan kepercayaan yang berakar pada rencana Tuhan bagi hidup kita. Saya ulangi, pengharapan adalah ekspektasi yang kuat dengan kepercayaan yang harus berakar pada rencana Tuhan bagi hidup kita. Nah, mari kita belajar bagaimana kita bisa punya pengharapan dalam hidup kita dan punya kepastian bahwa rencana Tuhan bagi kita itu adalah baik. Dan bahwa Allah yang kita sembah, yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang setia. Tadi kita nyanyikan, Allah yang setia, yang tidak bisa mengingkari janjinya Bapak Ibu. Pertama-tama kita harus ngerti dulu apa itu pengharapan yang sejati. Mari kita buka bersama saya Roma 8. Kalau Anda bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, Alkitab. Roma 8 ayat 24 sampai 25.
Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Rasul Paulus bilang bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita pegang, belum kita lihat, belum kita punya, belum kita miliki saat ini. Yang namanya pengharapan adalah sesuatu yang masih sangat kita nantikan. Dengan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, saudara. Nah, kalau sudah dilihat berarti namanya bukan pengharapan lagi. Aku berharap punya mobil, padahal sekarang sudah punya mobil ya. Itu berarti bukan pengharapan lagi, saudara ya. Karena sudah ada, sudah kita miliki. Nah, Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, saudara. Tadi kita juga sudah nyanyikan lagunya, pas banget ya, tentang rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca yuk lagi, biar gak ngantuk hujan-hujan, kini hawanya paling perfect buat bobok gitu ya. Yuk kita baca Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya ini? Siapa yang sekarang ini keadaannya lagi gak seperti ayat yang kita baca barusan? Siapa yang hari ini keadaannya lagi gak baik-baik saja? Boleh angkat tangan? Gak saya suruh maju kok, saudara. Siapa yang hari ini punya masalah? Hampir semuanya ya. Yang gak angkat tangan mungkin malu. Kelihatan kalau punya masalah. Saudara, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terus kita tanya, tapi Tuhan, kenyataannya hidupku hari ini sepertinya mengarah ke arah rancangan kecelakaan itu, Tuhan. Padahal Tuhan bilang rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Apapun caranya, apapun season yang sedang Anda alami, kalau itu belum baik, itu belum akhir dari rancangan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau belum baik itu belum akhir, saudara. Percayalah, akhirnya pasti saat kita menoleh ke belakang, kita mengingat, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Oh, maksud Tuhan itu ini toh. Kenapa aku harus menjalani A, B, C, dan D. Mungkin saat ini kita belum mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman ini meyakinkan kita lagi bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau ngomong, rencanamu banyak-banyaknya bukan rencanaku. Siapa yang pernah merasakan bahwa kok apa yang kita gak pengen itu malah yang Tuhan kasih. Sampai kita siasati Tuhan. Kalau gitu aku pengen apa yang gak aku pengenkan. Biar Tuhan melakukan yang sebaliknya.
manusia coba ngakalin Tuhan. Siapa tahu kalau aku bilang aku pengen ini padahal aku sebenarnya nggak pengen. Nanti Tuhan bikin yang sebaliknya. Biar itu yang kita dapat yang benar-benar kita inginkan ya. Siapa yang seringkali kayak gitu? Nggak ada yang ngangkat tangan pasti. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bedanya kata Tuhan seperti tingginya langit dari bumi. Saudara, bukan karena Tuhan gak mau kasih apa yang Anda inginkan. Seringkali yang Anda inginkan itu segini, padahal rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda itu segini saudara. Bukan Tuhan gak mau kasih yang segini, tapi aku punya yang lebih tinggi loh nak. Dari rancanganmu, jalanku itu lebih tinggi, seperti tingginya langit dari bumi. Bukan kalau kita nggak dapat apa yang kita mau, bukan berarti Tuhan itu jahat. Nggak kasih apa yang kita pengen. Karena Tuhan punya yang lebih baik bagi kehidupan Anda dan saya. Kalau bicara tentang pengharapan saudara, itu berarti kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya cepat atau lambat. Kita harus selalu percaya kepada timingnya Tuhan. Kita punya pengharapan, tapi nggak cuma punya pengharapan. Seringkali kita ngomong, Tuhan aku mau harapanku ini terwujud besok malam. Tapi cara kerja Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus percaya timingnya Tuhan. We have to trust God's timing. Dan God's purpose. Karena Tuhan punya rencana yang spesifik dan khusus buat Anda dan saya masing-masing. Kenyataannya sangat sulit untuk kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Terutama pada waktu kita lagi patah semangat. Ya kok gak berhasil. Ketika kita lagi down. Katanya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Kok aku ngalamin gini? Ketika hal-hal yang terjadi di sekitar hidup kita gak seperti yang kita harapkan. Maunya aku kayak gini tapi kejadiannya beda. Maunya aku sembuh tapi kenyataannya aku sakit. Maunya aku kaya raya tapi keadaanku sekarang ini gak begitu. Di saat-saat seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus selalu ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan bahwa rencananya adalah untuk kebaikan kita. Rencana Tuhan saudara, selalu kalau kita bicara rencana Tuhan pasti yang Anda bayangkan, saya bayangkan itu rencana yang baik. Tapi baiknya menurut siapa? Menurut Anda dan saya. Rencana Tuhan itu selalu baik. Baiknya ukuran siapa? Ukuran kita. Rencana Tuhan tidak hanya untuk membuat kita sukses aja, membuat kita merasa nyaman aja dengan apa yang kita punya, tetapi rencana Tuhan terlebih lagi untuk membentuk Anda dan saya menjadi semakin seperti Kristus. Mulai deg-degan semua, aduh. Membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus. Banyak-banyaknya lewat kejadian-kejadian yang gak enak tuh. Aku gak mau ngelewatin kejadian yang gak enak. Rencana Tuhan tujuan utamanya adalah membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Membuat kita makin dekat kepadanya. Memurnikan karakter Anda dan saya. Memakai Anda dan saya untuk menjadi terang bagi teman-teman di sekitar kita saudara. Apakah kehidupan Anda sudah menjadi terang buat dunia? Gak usah jauh-jauh dunia. Buat orang-orang yang sering Anda temui mungkin. Apakah mereka bisa melihat bahwa karaktermu adalah makin hari makin
serupa seperti karakter Kristus atau tidak. Rencana Tuhan itu selalu akan membuat kita bertumbuh. Apakah Anda inginkan atau tidak? Karena rencana Tuhan gak pernah gagal. Rencana Tuhan itu membuat kita selalu memunculkan kemuliaannya. Walaupun seringkali kita belum bisa mengerti gambaran besarnya, saudara. Coba Anda renungkan. Tadi Steve Effendik sempat mention, coba kita renungkan. Kita review tahun 2024 ini. Yang dibilang rencana Tuhan itu tujuannya dalam hidup Anda buat apa? Apakah benar rencana Tuhan itu membuat kita makin hari makin serupa dengan Kristus? Mungkin ada perselisihan, mungkin ada beda pendapat, mungkin ada teman yang berkhianat kepada kita. Apapun event yang kita alami dalam hidup kita, apakah itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan? Makin mengerti karakter Tuhan itu seharusnya seperti apa? Membuat kita makin bertumbuh dan membawa segala kemuliaan buat Tuhan kita. Coba Anda renungkan, benar apa tidak? Saya mau bilang gini saudara, dalam kekelaman pun, dalam kondisi gak enak pun, kita masih bisa punya pengharapan kepada Tuhan. Karena Allah selalu bekerja walaupun kita gak lihat. Dalam kondisi yang down sekalipun, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena Allah selalu bekerja, even waktu kita gak lihat. Mungkin kita bertanya, di mana engkau Tuhan? Aku lagi ngalamin ini seakan-akan kok Tuhan diam aja sih. Bela aku dong Tuhan. Terlihatnya pembelaan Tuhan tuh gak ada, gak berlaku dalam hidup kita. Allah selalu bekerja dan rencananya gak pernah gagal. Saya ulangi, rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Walaupun kita punya rencana, akhirnya rencana Tuhan juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau kita tahu rencana Tuhan gak pernah gagal, jangan putus-putus berdoa. Jangan putus-putus berharap kepada Tuhan. Jangan putus-putus berseru kepada Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan gak akan pernah sia-sia, saudara. Karena apa? Kita berharapnya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan itu adalah Bapa yang kekal. Kalau Bapa yang jahat di dunia ini bisa tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih lagi Bapa kita di surga. Roma 8 ayat 18. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami mungkin penderitaan. Aduh, hidupku lagi menderita, lagi gak enak, lagi dalam proses, lagi dibentuk sama Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 18 ini menjadi pegangan buat Anda yang dalam masa-masa gak enak tahun 2024 ini. Karena gak semua orang mengalami 2024 yang gilang gemilang, yang penuh dengan hal-hal yang baik. Ada juga teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kemuliaan kita dengan janji Tuhan bahwa Dia mengaruniakan hidup yang kekal buat kita, itu adalah kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Nah, saudara, sekarang saya mau ajak Anda untuk mulai berpikir sedikit ya tentang hope ini, tentang pengharapan ini. Dikatakan di dalam Alkitab, hope is our anchor. Artinya apa? Pengharapan itu adalah jangkar dalam hidup kita. Maksudnya gimana? Yuk kita belajar. Hope is our anchor. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
Saya coba cek saudara, apa arti sauh atau jangkar ini? Saya coba cek di Wikipedia. Artinya jangkar atau sauh adalah, jangkar atau sauh adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan di laut, sungai ataupun danau sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus atau gelombang. Jangkar dihubungkan dengan rantai yang terbuat dari besi ke kapal dan dengan tali kalau kapalnya kecil atau perahu kecil. Jangkar didesain sedemikian rupa sehingga bisa tersangkut di dasar perairan. Prakteknya, aplikasinya dalam kehidupan kita seperti apa saudara? Kalau kita punya jangkar atau sauh dalam kehidupan kita, itu bukanlah sesuatu yang buatan kita atau yang bisa kita kontrol saudara. Fungsinya jangkar atau sauh itu menstabilkan kehidupan Anda dan saya. Sauh kita dalam hidup kita adalah apa? Pengharapan kita di dalam Kristus Tuhan yang lahir, mati, bangkit untuk menebus dosa Anda dan saya. Kita punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus karena Kristus sudah lahir, mati, dibangkitkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Gak ada alasan untuk orang-orang percaya kepada Kristus hidupnya hopeless. Gak ada alasan untuk orang-orang percaya Anda dan saya yang percaya kepada Kristus hidupnya seperti orang yang gak punya pengharapan. Anda dan saya adalah justru satu-satunya makhluk di dunia ini yang harusnya punya pengharapan yang kuat karena Yesus sudah lahir, mati, gak cuma mati tapi dibangkitkan bagi Anda dan saya. Betapa luar biasanya pengharapan kita. Pengharapan kita nggak cuma kehidupan yang sekarang, tapi pengharapan kita pun juga sudah diberikan lewat hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan kita harusnya berpusat kepada Tuhan yang tidak berpindah tempat. Tuhan yang selalu ada, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kepada Tuhan yang kekal. Saudara, pengharapan kita ini gak tergantung sama keadaan kita harusnya. Pengharapan kita harusnya tidak tergantung pada keadaan kita. Apapun musim Anda saat ini, pengharapan kita tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan yang gak pernah berubah dan gak pernah menyangkali atau tidak menepati janjinya saudara. Itu merupakan jaminan yang luar biasa bagi kita. Tidak tergantung keadaan kita tapi kepada janjinya yang memegang masa depan kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan, masa depanku di dalammu, takkan hilang harapanku. Saudara, saya berdoa agar saudara menyanyikan lagu ini dengan harapan yang penuh di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, saya mau tanya kepada Anda, siapa di antara Anda di sini yang punya harapan yang sudah dikabulkan sama Tuhan tahun ini? Boleh angkat tangan? Yang punya pengharapan yang sudah dikabulkan Tuhan tahun ini. Boleh sekali lagi angkat tangannya Bapak Ibu? Nah, sebentar lagi saya akan turun, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, harapan apa yang Tuhan sudah kabulkan di tahun ini? Pastikan kalau saya pribadi setiap awal tahun kita itu buat resolusi Bapak Ibu ya. Resolusi tahun ini pengennya apa, harapannya apa, pengharapannya apa. Nah, beberapa di antara pengharapan itu sudah dijawab sama Tuhan. Nah, saya mau bertanya nih kepada beberapa teman hari ini ya. Apa harapan Anda yang sudah terpenuhi tahun 2024 ini? Mungkin Bunda dulu. Shalom semuanya, banyak kita mulai bangun apartemen, ya sudah
terus dipertemukan seorang, ya terus pasangan hidup, terus banyak lagi, ya, ya, dan itu aja. Terima kasih. Shalom semua. Untuk tahun ini puji Tuhan kerjaan membangun villa sudah selesai dan 1 bulan setelah selesai villanya laku terjual. Amin. Siapa lagi yang punya harapan yang terwujud? Monggo. Saking banyaknya sampai bingung, tapi yang aku ingat mungkin nggak benar-benar ditulis di resolusi. Kemarin kaget pas lagi acara dinner keluarga, tahu-taunya kita dengar orang yang kita doakan supaya bisa nerima Tuhan, udah dibaptis, kita kaget banget. Siapa lagi yang punya harapan yang sudah dipenuhi? Baik, silakan. Puji Tuhan, tahun ini harapan saya adalah punya adik-adik rohani yang sudah didewasakan dan bisa kami untuk utus untuk melayani Tuhan, itu aja. Terima kasih. Siapa lagi yang punya pengharapan yang sudah dikabulkan oleh Tuhan? Silakan. Satu lagi mungkin? Pak Harrison. Pengharapannya dari 2023 sebenarnya. Traveling sama keluarga bisa. Dah. Oke. Amin. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk sharingnya. Saya yakin sharing harapan yang sudah dikabulkan itu lebih gampang daripada harapan yang sudah bertahun-tahun masuk resolusi tapi belum kunjung tiba, ya. Dalam kehidupan kami berdua, kami juga punya satu resolusi yang sudah dari tahun kapan kita tuliskan terus-menerus, tapi baru tahun ini dikabulkan, yaitu keinginan kami untuk punya rumah sendiri. Masuk terus punya rumah, pengen punya rumah ya. Tapi timingnya Tuhan kita harus percaya. Nah, pas tahun ini saya masukkan ke dalam resolusi, kita berdoa, pengen punya rumah sendiri. Tapi gimana ya, uang mukanya gimana, terus macam-macam yang dipikirkan. Terlebih lagi tahun ini kita berdua sibuk ngurusin Traves gitu ya. Terus kita pengen punya rumah, terus kita ngajukan, prosesnya juga super panjang gitu ya. Ya ampun, kok gini banget pengen punya rumah ya Tuhan. Ya udahlah, sempat pasrah juga sama Tuhan. Ya udahlah kalau Tuhan kasih rumah ini buat kita ya punya kita, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi saudara pas kita tanya berdoa sama Tuhan, Tuhan maumu apa Tuhan? Apakah maumu kita punya rumah sendiri tahun ini atau enggak? Tuhan bilangnya, dahsyatnya Tuhan, kalau kita tanya sama dia, Tuhan jawab loh saudara. Kalau Tuhan gak jawab, doa lagi. Jangan putus-putus berdoa. Tuhan jawab. Kamu kerjakan aja apa yang menjadi urusan yang aku suruh kamu lakukan. Kamu kerjakan aja apa yang harus aku suruh kamu lakukan. Nanti tentang rumah itu urusanku, kata Tuhan. Bekerjalah kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Repot-repotnya, stresnya, tingkat dewa dan sebagainya saudara. Di tengah-tengah kita, kerepotan kita ngurusin Traves itu saudara. Tiba-tiba pihak bank telepon. Bu, ini kreditnya sudah disetujui ya Bu ya. Saya antara percaya dan gak percaya gitu. Hah, disetujui ya? Oh, disetujui ya? Kayak kita langsung, aku harus senang atau harus sedih atau gimana nih. Pengen nangis juga senang gitu ya. Pengen senang juga gitu ya. Terus ada kerepotan yang berikutnya. Kalau kita mau survei ini itu, Ibu bisanya kapan? Waduh, timnya Traves sudah datang saudara. Saya berdoa Tuhan supaya pas mereka datang ke sini pas ada acara, terus kita harus ke bank dan lain-lainnya. Ternyata Tuhan bisa atur semuanya itu. Timingnya Tuhan itu benar-benar pas. Enggak mengorbankan apapun
Dan malah timnya bilang, kalau kamu harus ke bank untuk urusan rumah dan lain sebagainya, monggo silakan, kita kasih kebebasan kamu untuk pergi ngurusin itu. Ya, luar biasa dahsyat Tuhan itu ya, Tuhan kita. Nah, yang saya pelajari adalah poinnya saudara, ini pengalaman saya. Bisa jadi itu tidak menjadi pengalaman Anda. Bisa jadi karena Allah kita itu Allah yang super kreatif. Yang gak pernah pakai cara yang sama 2 kali. Kalau dia gak mau, dia bisa melakukan cara yang lain. Dalam pengalaman saya, ketika saya melakukan apa yang Tuhan suruh, maka urusan saya bukan urusan saya lagi, tapi jadi urusannya Tuhan. Saya nggak tahu. Usulan saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tanya sama Tuhan dulu. Jangan asal diterabas, kata orang Jerman bilang ya. Jangan asal diterabas. Apapun hajar bleh. Pokoknya. Di dalam kehidupan kita nggak ada tuh pokoknya saudara. Pokoknya adalah pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia mau yang akan kejadian dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, hari ini di depan kita ada Hope Station yang sudah sepanjang bulan Desember ini, Bapak Ibu tuliskan di secari kertas, terus dijepit di sini ya. Saya nggak tahu ini punyanya siapa aja, mungkin punya saudara juga di antaranya. Tapi kita lihat, saya sudah review beberapa. Dan saya akan bacakan beberapa aja perwakilannya ya. Ini yang berharap salvation for daddy. Dia minta ayahnya menerima keselamatan dari Tuhan. Terus ada future husband dan financial breakthrough. Ya, coba yang berdoa untuk future husband angkat tangan, jangan ya. Kemudian ada lagi nih. Sebentar, saya bacakan. Punya rumah sendiri. Nah, barusan saya sharing testimoni kami berdua punya rumah sendiri seperti apa. Terus ada yang berdoa usahanya makin besar. Dan yang ketiga ini yang impian kita, harapan kita semuanya bisa halan-halan. Ya siap dalam nama Yesus, amin ya. Terus banyak yang bilang juga ini, may my mom and dad be healthy. Kesehatan untuk orang tua ya. Terus ada ini yang peace of mind. Ya. Supaya pikirannya penuh kedamaian. Punyamu ya ini. Langsung ditodong orangnya ketahuan. Dia mengaku sendiri. Ya. Terus ini ada banyak lagi yang lain. Tapi kebanyakan punya rumah. Punya mobil, kendaraan. Terus ada yang financial breakthrough seperti yang saya bacakan tadi. Bapak Ibu, ini juga ada yang sangat simple permintaannya ya, harapannya. Punya keychain kapibara. Punya mana tadi ya? Saya sempat baca tadi soalnya. Punya keychain kapibara. Oh, ini juga ada a dog. Pengen harapannya punya anjing atau a pet in Avatar World. Ya. Saudara kalau baca ini unik-unik saudara harapannya ya. Luar biasa loh kita. Oke. Nah, saudara, saya pengen teman-teman yuk kita ambil satu-satu, jangan ambil punya sendiri ya. Jangan ambil harapan sendiri, ambil harapan orang lain. Boleh ya? Kita sama-sama mau doakan harapan-harapan ini saudara. Nanti Anda ambil, bawa ke tempat duduk Anda, terus doakan. Ya, boleh ya? Saya harap kita semua berbaik hati akhir tahun ini untuk mendoakan setiap harapan di sini. Bagi yang harapannya nggak diambil, jangan berkecil hati. Kita akan doakan sama-sama juga ya. Boleh? Silakan Bapak Ibu ambil, pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga boleh. Sebanyak yang Anda bisa pilih ya. Yuk,
Boleh yuk teman-teman, yuk ambil yuk. Yuk, bisa yuk. Pilih harapan yang bukan Anda tulis sendiri ya. Milihnya ambil aja gitu yang bukan punya Anda sendiri. Jangan dipikir, aduh ini kok doanya harapannya susah ya. Aku nggak mau doain yang ini. Ya, susah nggak susah itu bukan urusan kita Bapak Ibu, itu urusannya Tuhan ya. Yang penting kita taat aja, doakan aja, berdoa. Ada tulisannya yang tulisan agak sulit dibacakah? Boleh ditanyakan ke Aldo, ahli pembaca tulisan. Dokter Steve juga ahli pembaca tulisan, biasa tulis resep yang nggak ada orang yang bisa baca. Ya. Banyak juga yang menuliskan keselamatan buat seisi rumah, ya. Sudah? Boleh difoto juga, masuk Reels atau Instastory, karena nggak ada namanya, bebas ya. Gak ada yang mau mengambil yang paling atas, Stephen. Gak nyampe. Bolehkah kita bangkit berdiri, Bapak Ibu? Kita pegang kertas yang kita sudah ambil tadi. Ada yang ambil satu, ada yang ambil dua, ada yang ambil beberapa. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu berdoa untuk harapan orang lain. Yuk. Nanti tim Praise and Worship akan nyanyikan lagu Harapanku. Nanti kita mulai doakan ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak suka berdoa sendiri, boleh berdoa bersama teman di samping-sampingnya. Tapi doakan dengan sungguh-sungguh hati. Saat kita mendoakan keperluan orang lain, keperluan kita pun akan menjadi urusannya Tuhan, ya, Bapak Ibu ya. Yuk, mari sama kita mulai berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kesehatan ayah dan ibu. Kami berdoa untuk future husband, untuk financial breakthrough buat teman kami. Kami berdoa Bapa untuk salvation untuk ayah. Kami berdoa untuk peace of mind, sehingga mereka punya peace di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang pengen punya rumah sendiri, usaha yang makin besar, kepengen bisa jalan-jalan. Kami berdoa Engkau wujudkan harapan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mendoakan pasangan hidup Tuhan, agar tahun 2025 ini jika Engkau berkehendak, Engkau akan pertemukan mereka dengan orang yang tepat, orang yang takut akan Tuhan.
Kami berdoa juga untuk financial breakthrough buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa breakthrough yang mereka inginkan akan mereka dapatkan Tuhan tahun 2025 ini. Buat mereka yang pengen punya rumah sendiri Tuhan, kami berdoa. Kami imani bahwa Engkau memberikan kepada kami tepat sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Bukan waktu kami, tapi waktu-Mu. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang ada di tempat ini. Yang mereka pengen menjadi lebih besar lagi usahanya. Kami berdoa Engkau berkati mereka dengan hikmat, dengan kuasa, sukacita, damai sejahtera. Biar mereka melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk seluruh keluarga kami. Biar tahun 2025 ini kesehatan yang daripada-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk peace of mind, kami berdoa untuk pikiran yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan kedamaian. Kami berdoa agar Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami pikirkan adalah segala yang baik, segala yang mulia, segala yang suci, segala yang murni dan sedap didengar Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap harapan-harapan yang sudah teman-teman ambil hari ini maupun yang masih ada di Hope Station. Kami berdoa biar 2025 harapan-harapan ini akan terwujud di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar kalau kami gak putus-putus berdoa dan berharap hanya kepadamu, Engkau pasti menjawab doa kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk berdoa bersama, untuk mendoakan harapan orang lain. Nah, saya masih punya satu PR lagi nih Bapak Ibu ya. Satu PR lagi untuk minggu depan. Silahkan buat resolusi untuk tahun 2025. Ya, syaratnya adalah syarat tanpa syarat ya saudara. Tapi buat resolusi yang spesifik. Kalau dulu saya tuliskan saya ingin turun berat badan gitu ya. Banyak yang ketawa. Gak apa-apa ngetawain saya Joko ya. Pengen turun berat badan. Nah, turun berat badan kurang spesifik. Maunya berapa kilo? Ya. Turun berat badan sampai berapa kilo atau sampai berapa kilo yang dituju. Measurable, bisa diukur. Berapa kilonya itu bisa diukur ya. Kemudian achievable, bisa dicapai, yang realistik juga. Jangan yang terlalu muluk-muluk, gak bisa dicapai juga ya. Kemudian ada batas waktunya. Sampai akhir bulan Juni berat badan saya sudah turun sampai berapa kilo gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa buat resolusi tahun 2025 ini dalam bagian-bagian yang kita tampilkan di layar. Pribadi, hubungan dengan Tuhan, Anda mau apa yang Anda harapkan, apa yang ingin Anda capai tahun 2025. Keluarga, kesehatan, relationship, pekerjaan, finansial. Tapi nggak terbatas hanya pada ini saja ya. Kalau Bapak Ibu punya harapan yang lain yang nggak ada di layar ini, boleh, sangat boleh. Yang penting spesifik, measurable bisa diukur, achievable bisa dicapai, realistik, nggak muluk-muluk ya. Kemudian T ada batas waktunya, timely ya. Sudah difoto Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti minggu depan silakan dibawa resolusi tahun 2025-nya. Repotan. Solusi tahun 2025-nya dibawa lagi minggu depan. Satu keluarga saya sarankan satu resolusi. Jadi suami istri harus berdoa, selaraskan resolusimu sama kehendak Tuhan apa, tanya dulu sama Tuhan maunya Tuhan apa ya. Kemudian baru ditulis. Kalau bagi yang belum menikah bisa menulis resolusinya masing-masing ya.
Tapi yang sudah berkeluarga, satu keluarga, satu resolusi. Karena kata sepakat di dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Ya, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang mendengar setiap doa dan harapan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau lahir, mati, dan bangkit buat kami. Sungguh kehidupan kami di dalam Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa agar Engkau menyatakan kehendak-Mu buat teman-teman kami yang sedang menyusun resolusi tahun 2025-nya, agar apapun yang mereka tuliskan benar-benar selaras sejalan dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk minggu terakhir di tahun 2024 ini. Biar kami pulang, kami bisa merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Hal-hal yang dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang luar biasa akan mengalir dalam kehidupanmu. Kau akan terus naik dan tidak akan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah lumbungmu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, studimu, pekerjaanmu, semuanya diberkati Tuhan. Dan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Bersatu jalan musuhmu akan datang kepadamu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Diberkatilah engkau jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua umat yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Happy Sunday Church.